Bisa dimulai Mas Eko? Monggo. Shalom, Shalom. di nama Tuhan, boleh kita bisa bertemu lagi karena kasih Kristus. Saat ini karena Tuhanlah yang kita sembah, kita puji. Inilah rinduku Tuhan kepadamu. Segenap hatiku mau menyenangkanmu Tuhan. Seluruh hidupku kami mau memuji-muji namamu Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, ku berikan hatiku.
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ini rindu kami Tuhan, segenap hati kami memuji-Mu. Haleluya. Kami mau berikan hati kami. Inilah rindu kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau ku puji, kami sembah. Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam hati kami, Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku di setiap waktu. Takkan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu kami Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk boleh datang kepadamu Tuhan. Inilah setiap rindu kami Tuhan. Inilah setiap hati kami ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah kami boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Sudah kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
kami, Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan hati untuk firman-Mu, Tuhan. Kami mau katakan, memujikan Kau segalanya. Ya, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan. Kuasa-Mu yang memuliakan kami, Tuhan. Hati yang berjuang di dalam kami. Untuk dapat melihat, Tuhan.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh memuji-Mu, boleh menyembah-Mu ya Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang setia ya Tuhan, dalam doa malam hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan berperkara lebih dalam lagi dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa Engkau adalah seorang gembala yang baik ya Tuhan. Engkau gembala yang setia. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kami pada malam hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada. Waktu yang sama kami boleh belajar ya Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang sia-sia, semua yang tidak berkenan dalam hidup kami tolak keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya dengan hikmat untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, masih semangat? Mau terus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau belajar tentang bagaimana Yesus Sang Gembala Agung. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang selalu memperhatikan kita. Segala keberadaan kita, segala kondisi kita, apapun yang kita alami, Tuhan tahu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, kerinduan atau hal apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Itulah kekuasaan Tuhan, itulah wujud nyata Tuhan yang berkuasa dalam hidup saya dan saudara semuanya. Saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, pada malam hari ini kita belajar bagaimana dalam satu firman Tuhan dan dalam satu kidung pujian yang begitu luar biasa. Semuanya pada jemaat Tuhan pasti tahu lagu dalam kidung, dalam Mazmur ini, dalam pujiannya ini, dan tertulis dalam ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, saya teringat pada waktu kecil saya, waktu itu kira-kira kelas 4 SD, saya bernyanyi di waktu itu acara Natal bersama dengan lagu pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan saya bernyanyi, diiringi oleh kakak saya main gitar, saya teringat ada sering lagu ini, sering ayat ini dinyanyikan dalam pujian. Ya, kalau ini tertulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Padahal gitu ya saudara endingnya. Tapi pada waktu itu masa kecil saya saking banyak lihat orang
nggak bisa berhenti nyanyinya, saudara. Tiba-tiba, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, terus sampai ayat ini sampai selesai, tapi nggak tahu berhentinya nyanyinya gimana gitu. Jadi tiba-tiba langsung makot selesai, saya langsung turun dari podium. Saudara teringat masa kecil itu, tapi pada waktu itu saya tidak apa ya, hanya menghafal liriknya, hanya menghafal tulisan-tulisannya, tidak mengerti bagaimana kebaikan Tuhan pada waktu itu, bagaimana Tuhan menolong saya, begitu luar biasanya. Tapi ketika saya saat ini mengerti tentang bagaimana kebaikan Tuhan yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala, dan apa yang saat ini kita perlukan Tuhan mencukupkan, dan kita tidak akan pernah kekurangan. Apapun yang saat ini kita alami, saudara saat ini menikmati berkat Tuhan yang cukup. Haleluya. Saudara dicukupi oleh Tuhan kebutuhan saudara, makan, minum, saudara. Apapun yang saat ini saudara bisa nikmati, itulah kebutuhan saudara yang saat ini saudara bisa rasakan. Begitu luar biasanya kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya yakin ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan dan kita lantunkan itu, lebih cepat kita tahu, gitu. Lebih cepat kita menghafalnya. Seperti saudara-saudara kita melafalkan ayat-ayat dalam Al-Quran itu dalam bentuk satu pujian, ya, yang dinamakan apa namanya, bersolawat, saudara. Bersolawat itu sama dengan memuji. Jadi kalau satu pujian, satu ayat kebenaran firman Tuhan dipujikan itu lebih cepat untuk melafalkannya, meskipun itu dengan bahasa-bahasa yang lain, saudara. Jadi dulu ada juga dalam pramuka itu, apa ini juga bahasanya, tapi itu sampai sekarang pun juga ternyanyi, yang padahal itu dinyanyikan pada kelas berapa SD ya. Jadi bahasanya ini nggak dikenal, tapi kita bisa menyanyikannya, dan ketika ditanya ini apa sih artinya, ini bahasa mana ya, ya yang seperti itu cepat dilafalkan. Ya. Untuk kita menghayati firman Tuhan, kenapa kita ada pujian dan penyembahan itu, dan bagi kita sebagai orang yang percaya, tidak perlu melafalkan kebenaran firman Tuhan, tapi nyanyian baru itulah yang harus menguasai kita, yang menunjukkan kita, yang membawa kita bagaimana kita bisa mempraktekkan itu kebenaran firman Tuhan. Kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan yang tertuang dalam satu tulisan-tulisan pujian dan penyembahan kita. Ini wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita belajar, kita memahami tentang Tuhan adalah, atau Yesus adalah gembala yang baik, Yesus adalah gembala yang agung. Saat ini kita berbicara, kalau saudara melihat saya, saudara melihat pemimpin-pemimpin gereja, sangat tidak layak untuk memimpin Bapak Ibu Saudara secara manusia. Banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Yesus Kristus yang menebus kita, fokus kita kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu bagaimana Tuhan akan menuntut kita, bahwa Tuhanlah yang memimpin kita. Tuhanlah yang benar-benar satu-satunya Allah yang sanggup membawa kita dalam kebenaran, yang menuntut kita kepada iman yang benar, iman yang sejati. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya di sini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia menuntunku, Ia menuntun kita pada kebenaran, Ia menuntun kita kepada firman Tuhan. Di padang yang berumput hijau, banyak makanan di situ untuk dinikmati. Firman Tuhan itu untuk dinikmati. Dan bagaimanakah keberadaan kita saat ini? Kalau saya sebagai gembala, saya pemimpin jemaat, istri saya sebagai pemimpin jemaat, dan banyak di sini pemimpin jemaat. Kalau kita nggak merasa tidak bisa menikmati asupan atau makanan yang nikmat ini secara sungguh-sungguh, ya kita nggak akan bisa menikmatinya. Akan terbuang percuma energi kita, akan terbuang percuma makanan-makanan itu, dan makanan itu akan menjadi basi. Gitu. Firman Tuhan itu adalah kehidupan. Amin. Katakan, firman itu adalah kehidupan. Ya, firman itu adalah kehidupan.
yang benar-benar membawa kita sebagai orang yang percaya ini di dalam satu kehidupan yang nyata, kehidupan di dalam kebenaran, kehidupan yang dituntun dalam iman, membawa iman kita yang benar, iman yang sejati. Iya, menuntunku di padang yang berumput hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan beserta gadamu. Dan di sini dikatakan, sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Biarlah aku penuh berlimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Artinya kita terus bertekun, kita terus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Sudah jelas apa yang kita hidupi adalah firman Tuhan. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, jalan kita menuju pada tujuan yang ditetapkan Tuhan. Jalan Bapak Ibu Saudara sudah ditujukan, sudah pada tujuannya. Tinggal kita mengarahkan fokus di sini bahasanya. Kita fokus lebih sungguh-sungguh. Kita lebih mengarahkan iman kita atau pengharapan kita kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia hanya mengarahkan, pemimpin gereja hanya mengarahkan. Banyak hal kalau saudara melihat manusianya kekurangan, ya itulah kekurangannya manusia. Itu manusiawi. Kalau kita melihat kekurangan-kekurangan itu. Tapi kalau kita hanya tertuju pada manusia untuk kita datang beribadah, itu salah besar. Jadi fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Ialah yang membuka pintu, ialah yang memberikan jalan, ialah yang memberikan keselamatan itu kepada saya dan saudara semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Tuhan percayakan hal itu kepada saya dan saudara, Ia yang menuntun, Ia yang memberikan, Ia yang menggandeng, Ia yang membawa kita, Ia yang merangkul kita. Jadi jangan takut. Dia beserta kita. Dia beserta Bapak Ibu Saudara semuanya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, yang sering kali saya katakan, karena Tuhan yang beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, saya nggak ada lawan, kata orang Maluku, kata orang Ambon. Saya nggak ada lawan, tidak ada yang melawan, siapapun itu. Jadi kalau saudara menghadapi sesuatu masih memiliki ketakutan, saudara serahkan semuanya kepada Tuhan. Semuanya kalau kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, itulah yang membawa kita dalam satu tekad, satu keputusan, satu tindakan yang membawa kita dalam satu prinsip bahwa apa yang kita lakukan itu tidak pernah salah, bahwa apa yang kita jalani ini tidak pernah salah, karena kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Fokus tadi dikatakan, fokusnya hanya kepada Tuhan, jangan fokus kepada manusia. Gembala yang benar-benar gembala yang agung, gembala yang sejati adalah Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang 20. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 di sini dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ayat yang ke-21, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya bagi Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau melayani bukan kepada manusia, melayani kepada Tuhan. Kalau ibu-ibu kemarin bisa mempersembahkan pujian dan pujian dan gerakan lagu-lagu, tari-tarian, semuanya itu hanya untuk Tuhan. Semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju bahwa gereja kita menampilkan yang terbaik, harus yang paling bagus di hadapan manusia. Bukan. Semuanya harus tertuju kepada Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, kalau apa yang sedang dikerjakan Ibu kemarin itu sangat banyak memberikan kesaksian, karena di grup Bamak itu banyak pemimpin-pemimpin gereja, dan di situ banyak hal yang mereka boleh merasakan segala sesuatunya bahwa sungguh Tuhan itu nyata. Dan saya lihat di situ begitu bangganya kemarin Ibu Ketua kaum wanita Bamak, Ibu Lani, Gembala Gereja Betani di situ. Mereka bisa men-share di situ di grup Bamak di situ. Dan dengan jumlah kehadiran yang begitu luar biasa, saudara, kita bukan berbangga hati, kita bukan merasa puas, wah ini kita sudah menyajikan yang terbaik. Yang terbaiknya itu hanya untuk Tuhan. Amin. Kalau banyak kemarin jemaat yang datang dari gereja-gereja di seluruh Kediri, saudara, kita patut bersukacita. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tempatnya tersembunyi, banyak orang yang tempatnya di sini ya. Padahal dulu ada yang pernah datang, saudara. Tapi bisa juga lupa mereka. Saudara, kalau saat kemarin bisa kita dipercayakan hal itu dan banyak kita melihat mereka pulang dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Karena kita yang memberikan yang terbaik. Haleluya. Bukan untuk manusia, tapi kepada Tuhan. Itu fokus yang utama. Itulah tujuan yang utama kita. Kita sebagai tuan rumah, kedatangan tamu, memberikan yang terbaik, menyajikan, menyuguhkan. Semuanya, fokusnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan mencari pujian bahwa gereja kita harus yang terbaik, tidak. Semuanya kembali kepada apa yang kita kerjakan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya mungkin banyak hal yang nanti Tuhan percayakan. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara, di tahun 2023 mungkin banyak keluhan-keluhan yang orang-orang yang tidak mengerti bahwa kehendak Tuhan itu begitu nyata. Tetapi sesungguhnya bahwa kalau kita mengerti apapun yang Tuhan percayakan dalam percepatan, dalam masa percepatan ini, Tuhan percayakan bahwa Tuhan akan kirimkan banyak jiwa-jiwa. Siapa yang bisa mengirimkan itu? Dan siapa yang mau melayani di situ? Kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani siapapun mereka yang datang dengan sepenuh hati. Saudara, jangan perlu curiga, jangan perlu tanda tanya. Siapa orang ini, siapa itu, siapa dia. Yang penting kita tahu sekarang, kalau mereka datang ke gereja, mereka memerlukan Tuhan. Saudara, banyak alasan mungkin kenapa sih harus ke gereja? Bukankah Tuhan itu ada di dalam hati saya? Apa alasannya kita ke gereja? Bukankah di rumah juga ada Tuhan itu ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara? Jangan salah saudara. Yang membawa saudara ke gereja alasannya adalah bahwa di gereja itu kita menemukan keluarga. Di gereja itu kita menemukan saudara-saudara. Di gereja itu kita menemukan sahabat-sahabat. Di gereja itu kita menemukan penolong-penolong yang begitu luar biasa yang Tuhan percayakan. Siapa itu? Bapak Ibu Saudara itu sendiri. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara adalah keluarga saya. Bapak Ibu Saudara adalah saudara-saudara saya. Bapak Ibu Saudara adalah penolong-penolong saya. Dan fungsi itulah yang harus terjadi. Saling, semuanya saling. Bukan saling mengejek, tapi saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu. Itulah fungsinya keluarga, itulah fungsinya saudara. Saling memperlengkapi, tidak saling menjatuhkan. Kalau ada saudara kita yang lemah, kita harus membawa mereka. Bagaimana mereka harus kembali memiliki semangat hidup. Bagaimana mereka harus memiliki kembali mereka semangat untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kita menghakimi. Kita tidak pernah dipandang oleh Tuhan paling tinggi, paling baik. Semuanya di mata Tuhan itu sama. Sama fungsinya. Apa yang dilihat oleh Tuhan itu adalah jiwa. Jiwa itu adalah saya dan saudara tidak tertuju pada bagus tidaknya kita melayani Tuhan, tidak tertuju bahwa kita baik, bahwa apa yang kita kerjakan di gereja atau di keluarga kita melayani itu baik, itu penilaian diri kita. Saudara, hanya Tuhanlah fokus kita, hanya Tuhanlah tujuan kita.
untuk melayani Tuhan. Tidak melayani manusia, tidak melayani saya, tidak melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi fokusnya adalah Tuhan. Lakukanlah semuanya itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi fokusnya kembali, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan saat ini, kita saling menjaga, kita saling menghormati, kita saling mengerti apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita. Sebagai orang-orang percaya, mengerti satu dengan yang lain, memahami satu dengan yang lain. Oh, kalau orang itu sukanya berbicara soal yang rasanya, tidak usah kita menghakimi. Tidak usah kita berbicara, oh, bagaimana ya cara mendekati orang itu. Tapi saudara, kemarin saya didatangi oleh seorang ibu, tapi tidak ketemu saya, tapi anak-anak yang di rumah itu memberikan nomor saya. Dan ketika mereka memberikan nomor saya nggak tahu siapa ya. Cuma dia bilang dengan emoticon cuma begini aja, emoticon gini aja. Maksudnya apa ini? Ini seorang ibu-ibu, ada 3 ibu-ibu. Ya setelah ibadah kemarin berarti hari Selasa kemarin, Selasa sore, ya. Mereka datang ke sini dan tidak bertemu dengan saya. Dan tujuannya apa? Mereka hanya bersilaturahmi untuk menyambung seduluran. Yang satunya anak-anak yang kerja, karyawannya Pak Didi, tahu Pak, saya kenal itu orang rukun, tapi yang satunya saya nggak kenal Pak. Dan 2 orang yang nggak kenal. Dan ketika tiba-tiba saya tanya, ini siapa ya? Menjawab beberapa waktu baru dijawab tadi sore. Jadi dia datang sore kemarin tuh, baru dijawab tadi sore. Dan apa maksudnya? Karena banyak rombong itu pengen pesan rombong. Ya karena saya melihat, tapi tujuannya utama bukan itu Pak, karena saya kemarin melihat pas saya datang, kok ada yang jahit rombong, tapi pengen pesan rombong. Tapi yang tujuan utamanya saya ada pengen menyambung silaturahmi. Saudara, kalau saya, oh iya Bu, silakan. Kalau mau datang nanti janjian, nanti ketemuan sama saya, sama istri saya. Saya menganggap seperti itu, dan kalau mereka membutuhkan sesuatu, kita harus menanggapi dengan baik. Dan saya lihat di situ ada etika-etika yang dikatakan ya saya anggap itu baik menurut saya. Saudara, inilah saat-saat ini yang perlu kita kerjakan. Kalau kita mau menjadi berkat, siapapun Tuhan kirimkan untuk kita melayani. Dan pas hari apa ya? Hari Seninnya juga, Senin atau kemarin? Oh iya. Ya kemarin juga pagi. Ada yang datang tapi minta-minta. Tapi saya tahu orangnya itu orang yang sama yang beberapa kali datang ke tempat kita. Dan saya memang mohon maaf, saya juga memberikan sesuatu. Tidak banyak uangnya, tapi cukup lah. Dan kemarin alasan yang sama. Dia mau pergi ke Jawa Tengah, tapi tidak ada biaya. Udah, alasannya kesekian kali itu. Dan saya menganggap itu orangnya hanya proyek aja, saya tahu di situ. Dan apa yang Tuhan percayakan di situ. Nah, istri saya yang menemui, karena saya pas ada di dalam, dan ternyata nggak jadi yang orangnya langsung pergi. Nah, hal yang seperti itu yang Tuhan berikan dalam diri. Mana yang patut memang benar-benar membutuhkan, mana yang patut benar-benar ingin, maksudnya Tuhan mau hati kita, hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, fokus kembali lagi. Tujuan utamanya adalah pada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui saat ini, kalau Yesus adalah Sang Gembala Agung, kembali lagi saya ingatkan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, yang tujuan
yang menjadi tujuan utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kita datang pada Tuhan hanya untuk mencari pujian manusia. Saudara, kembali Tuhan ingatkan, dialah gembala yang setia. Dialah gembala agung itu. Mari kita fokus. Kalau kita melihat Tuhan, kita akan melayani dengan sepenuh hati. Kalau kita melihat Tuhan, kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat manusia, saudara pasti pernah terluka. Kalau saudara melihat manusia dalam melayani Tuhan, saudara tidak menemukan jawabannya, tidak mendapatkan damai sejahtera. Tapi kalau saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita itu. Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Banyak jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, banyak anak-anak-Mu yang saat ini boleh belajar bersama-sama saat ini ya Tuhan Yesus. Bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami semuanya ya Tuhan Yesus. Engkaulah Sang Gembala Agung ya Tuhan. Engkau yang selalu menuntun kami kepada kebenaran. Engkau yang selalu membawa kami, oh Tuhan Yesus, dalam tanggung jawab pekerjaan Tuhan. Engkau yang membawa kami dalam mencukupkan segala sesuatunya dalam setiap apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hamba-Mu saat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu yang hidup itu terus menuntun setiap jemaat-Mu saat ini untuk semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini ya Tuhan Yesus, malam hari ini kami satu di dalam doa. Kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami saat ini berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Maria, Bapak Eko dan Ibu Maria ya Tuhan Yesus yang pada malam hari ini melayani dalam pujian penyembahan. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus apa yang telah dikerjakannya dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Semakin hari semakin setia untuk mengiring Tuhan. Dan Tuhan memberkatkan setiap pintu-pintu berkat dalam setiap apa yang telah dikerjakannya. Tuhan selalu membuatnya berhasil. Dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anak-Mu ya Tuhan, mendatangkan kebaikannya Tuhan Yesus. Berkat-berkat Tuhan melimpahkan itu dalam keluarga Bapak Eko dan Ibu Maria. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anaknya dalam perlindungan Tuhan. Proteksi kuasa Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, mencukupkan segala keperluan anak-anak mereka ya Tuhan Yesus. Kesia, demikian juga Nathan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Hari ini juga kami berdoa buat Bapak Haryono sekeluarga, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu dan memberkati pengiringannya kepadamu ya Tuhan, melayani-Mu ya Tuhan Yesus sebagai driver gereja ya Tuhan Yesus, antar jemput jemaat Tuhan Yesus, kesetiaan anak-Mu ya Tuhan Yesus, hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati, tambahkan hikmat untuk mengerjakan pelayanan-Mu yang lebih besar. Tuhan memberkati juga Bu Haryono, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, hikmat untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan suaminya. Tuhan berkarya atas hidupnya ya Tuhan, rumah tangganya, dalam usahanya ya Tuhan Yesus, untuk snack makanan kecil ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Terus Tuhan bukakan berlimpah-limpah berkat Tuhan menyertai keluarga ini. Anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Elsa, semuanya yang dikerjakan oleh keluarga ini ya Tuhan Yesus, masa depan anaknya dalam jaminan Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh Elsa ya Tuhan Yesus, semuanya untuk mendatangkan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hari-harinya, semakin mengasihi Tuhan, hari-harinya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Sarjono, suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, kasih Tuhan menerangi keluarga ini ya Tuhan Yesus, memimpin mereka ya Tuhan Yesus untuk mengiring Tuhan lebih hari lebih setia Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pekerjaan yang dikerjakan ya Tuhan, mendatangkan keberhasilan dan kebaikan Tuhan menyertai.
Tuhan Yesus, hidup mereka menjadi berkat bagi lingkungan mereka di dalam nama Yesus. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, Yona dan Pepi, sebagai keluarga yang baru kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kalau Pepi ya Tuhan Yesus dalam masa-masa kehamilan ini ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, kandungannya diberkati oleh Tuhan, kesehatan menyertai, dan janinnya bertumbuh secara normal, dan sampai pada hari hanya ya Tuhan Yesus, penantiannya ya Tuhan, anaknya lahir dengan sehat, dan ibunya diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mencukupkan segala keperluannya. Tuhan, kami berdoa buat Daniel dimanapun saat ini berada di masa mudanya, semuanya dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus, menjauhkan dari pergaulan yang sia-sia. Tuhan memberkati pekerjaannya semakin hari terus meningkat, dan pengiringannya kepada Tuhan terus semakin setia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berdoa buat Bapak Teguh Budi ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, suami istri telah mengiring pada Tuhan lebih hari lebih setia. Tuhan singkapkan kebenaran-Mu dalam keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh menjalankan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari, dan hidupnya menjadi berkat bagi lingkungan dan di dalam pekerjaannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati anak-anaknya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Steve, Grace, demikian juga Truly, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, kecerdasan, kepintaran, kesehatan menyertai mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Orang tuanya bersama-sama mereka ya Tuhan, Ibu Sri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati hikmat untuk menjadi pendoa dalam setiap kehidupan rumah tangga dan gereja. Tuhan memberkati dalam pengiringannya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati kesehatan yang terus semakin hari membawa pemulihan dalam kehidupan Bu Sri. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Agus Wiono, Citris, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Pengiringan mereka ya Tuhan Yesus, lebih hari lebih setia mengiring Tuhan. Tuhan memberkati apa yang telah dikerjakan oleh keluarga yang untuk melayani Tuhan. Tuhan mengembalikan berlipat ganda ya Tuhan Yesus, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Anak-anaknya ya Tuhan Yesus, biarlah roh takut akan Tuhan menyertai anak-anak mereka ya Tuhan. Untuk Talia, demikian juga Lois dan Jojo, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan Yesus dalam rencana Tuhan, mereka dalam kendali Tuhan, mereka boleh saat ini ya Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami membentengi anak-anak mereka oleh kuat kuasa darah Yesus, hidup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga ini untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan memberkati pekerja dan usaha Pak Agus Wiono. Tuhan Yesus mendatangkan kemuliaan dari Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak Teguh Raharjo, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu yang ada di Madiun. Tuhan sertai Bapak Teguh Raharjo ya Tuhan Yesus. Dalam pekerjaannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, biarlah apa yang dikerjakannya Tuhan Yesus boleh mendatangkan jiwa-jiwa, dan Tuhan memberkati apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Teguh Raharjo bersama istrinya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa saat ini buat keluarga Bapak Yoyo yang bersama-sama saat ini ada Vinci ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan berkati. Ayo semakin hari semakin pulih, sehat, sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan kesembuhannya sempurna. Tuhan memberkati Bu Yoyo dalam pekerjaannya, dan anak-anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dio, Ega, Richard, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Vinci ya Tuhan Yesus, dalam studinya Tuhan Yesus memberkati. Mereka diberkati oleh Tuhan. Karya Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka dan rumah tangganya, yaitu Pak Yoyo bersama istri dan anak-anaknya. Pengiringannya lebih hari lebih setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa buat Theo ya Tuhan Yesus, bersama keluarga saat ini. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu untuk Mbak Wiji, Mbak Jini, mamanya, yaitu Ibu Yuli, dan Theo, demikian juga Chandra. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan Yesus.
Biarlah terus memuliakan nama Tuhan dan banyak hal yang telah dikerjakannya menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan terus nyata memberikan pertolongan bagi keluarga ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Theo yang di masa mudanya Tuhan Yesus kreativitas yang menyertainya, dan Tuhan memberkati segala apa yang telah dikerjakannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Andreas ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang Tuhan percayakan bagi Andreas untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi, dan Tuhan membawa Andreas Tuhan Yesus berhikmat untuk menerima hal-hal yang baru. Tuhan memberkati Andreas ya Tuhan Yesus, apa yang dikerjakannya. Roh takut akan Tuhan yang terus menyertai Andreas untuk memimpin di masa mudanya, menjauhkan dari pergaulan sia-sia, memberkati segala apa yang telah dikerjakannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Andreas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur, kami berdoa juga buat Nanda. Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu bersama tim yang dikerjakan untuk multimedia dan layanan ke depan kerja penyebaran Injil Manuel. Tuhan membawa mereka ya Tuhan dengan kreativitas, membawa mereka dengan hikmat Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan terobosan-terobosan yang baru dalam tim multimedia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus, dan memberkati dan mencukupkan segala keperluan rumah tangga, keluarga Nanda ya Tuhan, bersama mamanya, single parent ya Tuhan Yesus, dan adik-adiknya, semuanya Tuhan cukupkan segala keperluannya. Peter, Putri, semuanya dalam perlindungan Tuhan, kesehatan Tuhan menyertai di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Nah, berdoa juga buat Desi Natalia yang bersama-sama Mbak Tuhan Yesus mengerjakan banyak hal yang Tuhan percayakan, belajar bersama-sama di gereja penyebaran Injil ini ya Tuhan. Biarlah apa yang telah dikerjakan Tuhan untuk pelayanan dan untuk segala kebutuhannya Tuhan Yesus, Tuhan mencukupkan studinya ya Tuhan Yesus dalam semester akhir ini ya Tuhan Yesus, mempercayakan Tuhan Yesus memberkati Desi Natalia, keluarganya yang bisa Bandung, Tuhan memberkati juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Malam hari ini ya Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.